Iya, bab miqat-miqat. Kata Ibnu Qudamah babul mawaqit. Al-mawaqit jama dari apa? Miqat. Dan miqat itu adalah waktu, dari kata waktu. Dari waqt. Dan miqat itu terbagi dua. Ada mawaqit zamaniyah dan ada mawaqit makaniyah. Ada miqat berkaitan dengan tempat dan ada miqat berkaitan dengan apa? Waktu. Ya, sebab musim haji itu ada waktunya. Yaitu dari tanggal 2 Syawal, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan apa? Dzulhijjah. Ini waktu pelaksanaan haji. Walaupun hajinya itu sendiri nanti akan diterangkannya bermula dari tanggal 8 Dzulhijjah hingga tanggal 13 bagi Nafarsani. Hanya saja kalau misalnya dia ingin haji di bulan Syawal dia umrah, maka umrahnya ini sudah umrah untuk haji sudah. Haji tamattu. Dia sudah umrah, setelah itu tahallul, menunggu 2 bulan sampai masuk bulan Dzulhijjah. Jelas ya? Jadi ini maksudnya waktu secara apa? Zaman, secara miqat secara waktu. Dari bentuk waktunya. Dan ada miqat yang kedua, yaitu miqat dalam bentuk tempat. Sebab siapa yang ingin berhaji, dia harus melalui tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh syariat. Dan itu ada 5 miqat yang akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Dan subhanallah 5 tempat ini, siapapun yang datang dari penjuru dunia manapun, pasti dia akan melalui 5 miqat yang apa? Telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu ini juga diantara manfaat haji ya. Tampak sekali keagungan-keagungan Islam dan keindahan syariat ini serta kedetailannya. Iya. Baik. Ibnu Qudamah di sini memulai menjelaskan rincian 5 miqat haji dalam bentuk mawaqit makaniyah. Miqat-miqat berkaitan dengan tempat. Kata beliau, wa miqatu ahli al-Madinah Dzul Hulaifah. Miqat penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah. Yarhamukallah. Itu penamaan dulunya ya, Dzul Hulaifah. Ya, dan sekarang disebut dengan nama Abyar Ali atau Bir Ali. Ya. Ini dekat Madinah Dzul Hulaifah. Dekat Madinah. Jelas ya? Dan sekarang ini bangunan-bangunan penduduk Madinah sudah bersambung dengan Dzul Hulaifah. Sudah masuk ke wilayah kota. Ya. Dzul Hulaifah ini miqat yang paling jauh dari Mekah. Sebab jarak Dzul Hulaifah dari Mekah sekitar 410 kilo. Dan ini miqat yang paling jauh. Baik. Kemudian, jadi ini miqatnya penduduk Madinah. Dan siapa yang datang di belakang penduduk Madinah. Semua orang yang di belakang penduduk Madinah. Ya. Maka miqatnya dari mana? Dari Dzul Hulaifah. Berikutnya kata Ibnu Qudamah, wa ahli Syam wal Maghrib wa Misr al-Juhfah. Penduduk negeri Syam, negeri Mesir, negeri Maghrib, Maroko. Ya. Miqat mereka adalah Juhfah. Miqat mereka adalah apa? Al-Juhfah. Nah. Yang mana miqat Juhfah ini sekarang disebut dengan nama Rabiq. Ya. Dan ini jaraknya dari Mekah sekitar 200 kilo. Baik. Berikutnya miqat penduduk Yaman. Nah, kita Indonesia ini di belakang Yaman ya. Ini miqat kita. Orang yang datang dari Indonesia akan lewat ke miqat ini. Namanya Yalamlam. Ini nama dahulu ya. Kalau sekarang namanya As-Sa'diyah. Iya.
Dan Yalamlam ini gunung ma'ruf dahulu di Tahama. Ya, tapi sekarang tidak ada lagi gunungnya. Ya. Tidak ada lagi gunungnya. Baik. Sama dengan mikot-mikot yang lainnya sudah bagus, sudah rapi. Ya, ada masjid di situ. Ada tempat kamar mandi, tempat wudhu. Ya. Tempat mandinya luas. Nah, jadi orang yang ingin mandi siap-siap boleh di situ. Jelas ya? Dan ini termasuk kemudahan sekarang ini. Nah, jadi orang yang datang dari Yaman, demikian pula kalau datang dari arah selatan Saudi, orang yang dari Samitah berarah ke Mekah, maka dia pasti lewat Yalamlam ini, As-Sa'diyah ini. Jaraknya dari Mekah 90 kilo, tidak jauh. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wali Najd Qarnun, dan penduduk Najd mikot mereka Qarnun, maksudnya Qarnul Manazil. Yang sekarang lebih dikenal dengan nama As-Sailul Kabir. As-Sailul Kabir. Ini kita kalau datang dari Riyadh, dari Dammam, ya, maka ini pasti lewat apa? Lewat Qarnul Manazil. Lewat As-Sailul Kabir ini. Dan ini mikot yang paling dekat dari Mekah. Ya, sebab As-Sail ini di wilayah Taif sekarang, masuk di wilayah Taif. Ya, jaraknya dari Mekah 75 kilo. Kemudian kata Ibnu Qudamah, walil masyriki datu irq, dan bagi penduduk masyrik yang datang dari arah timur, itu dari seperti penduduk Irak, ya. Dan siapa yang di belakang mereka? Mikotnya namanya datu irq. Datu irq. Dan ini sekarang disebut dengan nama Ad-Daribas. Jauhnya dari Mekah sekitar 80 kilo. Sekitar 80 berapa? Kilo. Iya. Ini disebut Datu Irq. Baik, ini 5 mikot ya. 4 mikot pertama itu tegas. Ya, diterangkan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah Dzul Khulaifah. Nabi menjadikan mikot untuk penduduk Madinah Dzul Khulaifah, wa li ahli Syam Al-Juhfa, untuk penduduk Syam Al-Juhfa, wa li ahli Najd Qarnan, untuk penduduk Najd Qarnul Manazil, wa li ahli Yaman Yalamlam, untuk penduduk Yaman Yalamlam. Wa qala, dan Nabi bersabda, hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Dan beliau tegaskan bahwa mikot ini adalah penduduk negerinya. Iya. Dan siapa yang mendatangi mikot ini dari selain penduduk mikot tersebut, dari orang yang menghendaki haji dan umrah. Ya, jadi siapa saja yang ingin haji dan dia ingin umrah, pasti melewati apa? Mikot tersebut. Hanya pembahasan haji itu akan datang nanti apa? Perkecualiannya ya. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas sendiri disebutkan perkecualian untuk haji dan umrah. Kata beliau, wa man kana, untuk penduduk Mekah yang di setelah mikot. Kata beliau, wa man kana duna dalik wa min haitsu ansha hatta ahlu Makkah min Makkah. Siapa yang tempatnya setelah mikot, ya, lebih dekat ke Mekah daripada tempat dia lebih dekat ke Mekah daripada mikot itu, ya, maka dari tempatnya sendiri dia mikot. Jelas ya? Karena itu para ulama mengatakan bahwa manusia pada mikot-mikot ini ada 3 keadaan atau 3 golongan. Yang pertama adalah penduduk mikot itu sendiri. Ini yang disebut dengan nama mikoti. Dia penduduk mikot itu. Tinggal di Sailul Kabir. Tinggal di Yalamlam. Dia tinggal di Qarnu, di Juhfa. Tinggal di Dzul Khulaifah. Tinggal di Datu Irq. Dia penduduk mikot itu sendiri. Jelas ya? Ini yang pertama.
Dikatakan miqati istilahnya. Yang kedua bukan penduduk miqat, tapi orang yang datang di belakang miqat. Iya. Inilah yang dikatakan afaqi. Al-afaqi. Ya. Sebab dia bukan penduduk situ. Dan yang ketiga, ini ahlul haram. Dikatakan ahlul haram sebab mereka tempatnya setelah miqat. Jelas ya? Seperti penduduk Jeddah. Jeddah ini tempatnya apa? Setelah miqat, dan Jeddah bukan miqat. Demikian pula penduduk Urana. Demikian pula penduduk Tan'im. Iya. Demikian pula penduduk Mekah sendiri. Jelas ya? Hanya saja ada perbedaannya di haji dan umrah. Ya, kalau haji penduduk Mekah, walaupun dia dari rumahnya miqat, tidak ada masalah. Dia ihram dari rumahnya. Kalau haji. Tapi kalau umrah, penduduk Mekah pun keluar kemana? Keluar dulu ke tanah halal. Jadi tanah haram itu Mekah, tanah haram ya. Ada batasan-batasannya. Ya. Maka kalau dia ingin miqat, ingin umrah lagi, penduduk Mekah ingin umrah. Ya, atau orang yang haji dia belum umrah, ingin dia umrah, datangkan umrah, dia keluar saja ke tanah halal. Tanah halal itu Arafah, Tan'im, Urana, ya, dan di sekitarnya. Itu dimaklumi ya. Ya. Dimaklumi. Baik. Jadi ini ketentuan berkaitan dengan apa? Miqat-miqat ini. Jadi itu rincian 5 miqatnya. Nah, untuk 5 miqat ini ditegaskan di sini oleh Ibnu Qudamah, dan ini pembahasan yang kedua. Ketentuan seputar berihlal dari miqat. Kata Ibnu Qudamah, "Fahadhil mawaqit li ahliha wa likulli man marra 'alaiha min ghairi ahliha." Ini adalah miqat-miqat bagi penduduknya. Dan bagi siapa yang melewatinya. Bagi siapa yang melewatinya dari selain penduduknya. Baik. Walikulli man yamurru 'alaiha. Siapa yang melewatinya maksudnya dari selain penduduknya. Wa man manziluhu dunal miqat fa miqatuhu min manzilihi. Siapa yang rumahnya setelah miqat, ya, maka miqatnya adalah di rumahnya. Hatta ahlu Makkah yuhilluna minha lihajjihim. Sampai penduduk Mekah mereka melakukan ihlal, melakukan ihram untuk haji dari rumahnya masing-masing. Wa yuhilluna lil umrah minal hil. Adapun umrah mereka lakukan dari tanah halal. Ya, karena Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau datang haji, asal niat Aisyah tamattu. Ingin haji dan umrah sekaligus. Tapi begitu sampai di Sarif, Aisyah haid. Sebelum Mekah, Aisyah haid. Maka Aisyah pun merubah niat hajinya. Hajinya dirubah menjadi haji ifrat. Jadi Aisyah pun setelah selesai haji menangis beliau. Dia berkata, "Ya Rasulullah, manusia semuanya kembali membawa pahala haji dan umrah. Saya hanya membawa pahala haji saja." Ya. Maka Nabi pun memerintah saudara Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar, untuk mengantar Aisyah ke Tan'im. Sebab Tan'im adalah tanah apa? Tanah halal. Dan Aisyah mengambil umrah dari situ. Kemudian masuk melakukan umrah. Ya, jadi memang ini Tan'im disebut dalam hadits ya. Tapi bukan pembatasan. Jangan sedikit-sedikit ke Tan'im. Sedikit-sedikit ke Tan'im. Ya. Orang Indonesia tidak kenal kecuali apa? Tan'im saja. Ya. Nah, saya pernah di musim haji di Tan'im beberapa hari. Ada kegiatan ngurus jemaah haji. Ya, yang paling banyak datang ke Tan'im itu orang Indonesia. Ya. Yang paling banyaknya sudah. Jelas ya? Rombongan umrah. Sampai kadang ada yang berulang kali datang. Rombongan. Ya. Ini yang bikin macet. Di tempat tawaf, di tempat sa'i. Orang-orang yang baru datang untuk haji. Harusnya kan orang tamattu dia tawaf dulu. Sa'i dulu. Oh ternyata padatnya luar biasa. Kayak musim hajinya sendiri. Ini diakibatkan orang-orang yang apa ini? Umrohnya berulang kali. Ya. Andai kata dibiarkan tempat tawaf dan sa'i itu untuk orang yang mengulangi umroh ini tetap padat juga. Apalagi orang-orang yang baru datang. Ditambah lagi dengan orang yang apa? Baru datang. Iya, karena itu tadi saya tegur ya bahwa ini dari perkara yang tidak dibenarkan. Nah,
Baik. Jadi selesai ya ukuran. Kalau penduduk Mekah, ini ada perkecualian. Mereka ihram dari tempatnya masing-masing. Kalau haji dari rumahnya, walaupun dia di dalam penduduk Mekah. Tapi kalau umrah, dia harus keluar kemana? Ke tanah halal. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah juga setelah beliau terangkan hukum orang yang rumahnya berada setelah miqat. Ya, Ibnu Qudamah terangkan tentang mengambil miqat yang sejajar. Jika seorang tidak melalui miqat. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, "Wa man lam yakun tariquhu ala miqat, fa miqatuhu hadwa aqrabiha ilaihi." Siapa yang miqatnya tidak lewat jalannya langsung, ya, maka miqatnya itu sejajarnya dari apa yang paling dekat. Iya. Anggap misalnya ini sekarang ini anggaplah ya Lamlam ya. Kita dari Indonesia pesawatnya tidak lewat di atas miqat ya. Tapi pesawatnya dari apa? Dari arah, ya, mungkin sekitar 1 kilo dari miqat. Maka yang dikatakan melewati miqat, diambil tarik, dia tarik garis sejajar dengan apa? Miqat, sejajar dengannya. Nah, itu disebut apa? Disebut miqat. Jadi tidak mesti dia lewat. Jelas ya? Karena itu kalau seorang berkendaraan, ya tidak mesti dia putar masuk ke miqat dulu kemudian dia jalan, tidak. Ya cukup dia sejajar, dia baca ihramnya, setelah itu lewat tidak ada masalah. Jelas ya? Lewat tidak ada masalah. Baik, dan ini dari tiki-tiki yang perlu diketahui. Sebab di musim haji, seakan-akan semuanya harus ke miqat dulu. Sehingga ngantrinya berjam-jam di situ. Iya. Dan ini tidak mesti. Yang penting seorang lewat sudah sejajar dengan miqat, maka itu sudah cukup. Dia untuk melakukan apa? Melakukan ihramnya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan pembahasan berikutnya. Haruskah orang yang memasuki Mekah berihram? Ya. Kata beliau, wala yajuzu liman arada dukhula Makkah tajawuzul miqati ghairu muhrimin. Illa liqitalin mubah aw hajatin tatakarrar kal hattab wa nahwihi. Kata beliau, dan tidak boleh bagi orang yang ingin memasuki Mekah, tidak boleh dia melewati miqat tanpa berihram. Ya, jadi seakan-akan Ibnu Qudamah di sini mengharuskan setiap kali orang mau masuk Mekah harus apa? Harus bikin umrah, bikin ihram. Iya. Illa kecuali kalau untuk keperluan perang yang diperbolehkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika menaklukkan Ka'bah, menaklukkan Mekah, melakukan perangnya, dan beliau dan para sahabat tidak berihram. Ya, auli hajatin tatakarrar, atau karena hajat yang berulang. Kal hattab wa nahwihi, seperti tukang cari kayu bakar, dia wilayah cari kayu bakarnya memang di mana? Di wilayah setelah miqat. Tidak ada masalah. Ya dia lewat karena keperluannya berulang. Jelas ya? Nah. Baik. Ini pendapat dari Ibnu Qudamah. Dan memang ada hadits dalam hal ini, cuma haditsnya lemah. Iya. Dan yang benarnya bahwa siapa yang ingin masuk Mekah, dia tidak niat untuk ihram, boleh saja dia lewat tanpa ihram. Ya, sebab tidak diharuskan ya, dan kita tidak punya dalil yang menjelaskan tentang harusnya. Apalagi kewajiban haji dan umrah dalam sekali hanya berapa kali? Hanya sekali saja. Ya. Haji dan umrah dalam seumur hanya sekali. Karena itu, kalau dikatakan wajib tiap kali dia masuk, ini seakan-akan haji dan umrah lebih daripada apa? 1 kali. Iya. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas tentang miqat, tidak ada makna pengharusan. Karena itu yang benar tidak diharuskan. Tidak diharuskan. Jadi boleh saya masuk ke Mekah misalnya, saya ada keluarga. Saya memang ke sana untuk mengunjungi keluarga. Jelas ya? Atau mengunjungi kawan. Atau untuk keperluan bisnis misalnya. Tidak ada masalah. Walaupun masuk tanpa apa?
tanpa ihram. Iya. Dan dimaklumi sekarang ini di musim-musim haji, ada orang-orang yang berada di Arafah, berada di Musdalifah. Ya. Tapi mereka tidak ihram. Seperti polisi-polisi. Ya. Yang mengamankan. Kemudian pasukan pemadam kebakaran. Ya. Pramuka. Dan sebagainya itu semuanya ada berkumpul ya di musim haji. Ya, memang dikerahkan oleh pemerintah setempat untuk menertibkan dan membantu jemaah haji. Dan mereka pakaian biasa. Jelas ya? Menunjukkan bahwa di pensyaratan yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini adalah hal yang sangat sulit untuk diterapkan. Baik. Jadi yang benarnya bahwasanya berdasarkan dalil-dalil yang telah kita terangkan, tidak diharuskan seorang melewati miqat dalam keadaan apa? Bil-ihram. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, wa idza arada an-nusuk, thumma idza arada an-nusuk ahrama min mawdhi'ihi. Kemudian kalau dia hendak melakukan nusuk, dia ihram dari tempatnya. Wa in jawazahu ghairu muhrim raja'a fa ahrama min al-miqat wa la dama alayhi. Iya. Baik. Jadi yang saya ulangi dulu yang pertama tadi, kalau seorang masuk Mekah tidak boleh lewat kecuali dalam keadaan apa? Ihram. Kecuali kalau hajatnya berulang. Misalnya mencari kayu bakar, dia sudah lewat. Ya. Ternyata setelah lewat, dia lihat orang berangkat umrah, enak begitu kelihatannya. Nah, baru muncul niat ingin umrah. Padahal sudah apa? Sudah lewat. Nah, maka di sini Ibnu Qudamah bilang, dari tempat lewatnya boleh dia langsung berniat kemudian jalan. Demikian pula kalau dia berangkat berperang misalnya, padahal yang dibolehkan, setelah selesai dia ingin umrah, maka dia umrah dari tempatnya. Jelas ya? Ya, adapun ini memang betul. Tapi kalau dia umrah, maka umrahnya dari tempat yang halal. Kalau haji dari tempat dia, dari tempatnya langsung saja, tidak apa-apa. Dan demikian pula kalau misalnya saya masuk ke Mekah untuk keperluan mengunjungi keluarga misalnya. Iya. Dan memang saya target berangkat. Iya. Dan harus segera kembali ke bandara sebab waktunya hanya 4 jam saja. Tidak memungkinkan untuk umrah, hanya memungkinkan masuk ke Mekah, ya, menjenguk keluarga kemudian langsung balik. Ini bisa ya dalam waktu berapa? 4 jam. Saya begitu sampai di Mekah, tiba-tiba ada penyampaian dari pihak penerbangan bahwa pesawatnya ditunda 2 hari. Ya. Jadi sekarang ada kesempatan 2 hari. Boleh. Maka di kesempatan ini boleh. Ya, saya baru berniat untuk melakukan apa? Umrah. Ya, dan kalau saya umrah, saya harus keluar kemana? Ke tanah halal. Harus keluar ke tanah halal. Baik, demikian ya. Dengan ini selesai sudah. Atau masih ada sedikit pembahasan. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Baik. Wa in jawazahu ghairu muhrim raja fa ahrama min al-miqat wa la dama alayhi. Li'annahu ihram min miqat. Fa in ahrama min dunihi fa alayhi dam. Sawan raja ila al-miqat aw lam yarji'. Ya, kata Ibnu Qudamah, siapa yang melewati miqat? Ya. Ini tentang hukum orang yang melewati miqat ya, dan dia belum berihram. Siapa yang melewati miqat? Dia sudah lewat miqat. Kemudian dia belum ihram. Maka kewajibannya, kalau dia ingin haji dan umrah, kewajibannya dia harus balik ke miqat. Dan ihram dari apa? Miqat. Kalau dia ihramnya dari miqat, maka dia tidak ada kewajiban dam. Ya, sebab ini lewat, hanya saja dia kembali. Jelas ya? Dia kembali. Seperti sekarang ini, kebanyakan jemaah haji, ya. Apalagi kalau jemaah haji biasanya kloter kedua itu langsung ke Mekah ya, kloter kedua. Ya. Kebanyakannya mereka pakai ihramnya nanti di Jeddah. Ya. Dan sekali lagi Jeddah bukan tempat ihram, bukan miqat. Maka kewajiban mereka yang pakai ihram di Jeddah ini, ya,
mereka harus kembali kemana? Ke mikot yang terdekat. Ya. Mikot yang terdekat adalah As-Sailul Kabir di Taif. Kembali ke Taif. Nah, dan dari Taif ini kalau dia mulai ihram di situ, berniat masuk ke ibadah dari Taif, maka tidak ada kewajiban dam. Jelas ya? Tapi kalau dia di Mekah, di Jeddah, dia sudah ihram, dia sudah baca labbaik Allahumma umrah, atau labbaik Allahumma hajjan wa umrah, atau labbaik Allahumma hajjan misalnya, dia sudah baca ihramnya, sudah masuk ke nusuk. Iya. Setelah itu ada yang beritahu, kamu nggak boleh mikot dari sini. Jelas ya? Maka kalau dia kembali ke tempat mikotnya, ke Yalamlam, atau ke mana? Ke mikot, maka di sini kata Ibnu Qudamah dia wajib membayar dam sudah. Dia wajib membayar dam. Karena dia sudah melakukan ihram bukan di mikot. Dia kembali maupun tidak kembali, wajib dia membayar dam. Baik. Nah, ini ketentuan membayar dam akan diterangkan nanti ya pada tempatnya. Iya. Selesai sudah ya? Atau satu pembahasan lagi? Kata Ibnu Qudamah wal afdal alla yahrim qabla al-miqat. Fa in fa'ala fa huwa muhrim. Dan afdalnya seorang itu tidak ihram kecuali tidak ihram sebelum miqat. Ya. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengingkari siapa yang ihram sebelum miqat. Ya kecuali kalau di pesawat ya, misalnya pesawat itu tidak bisa kayak berjalan. Ya. Maka diperkirakan, ini mungkin 5 menit lagi lewat miqat. Jelas ya? Maka di sini dia berijtihad. Kalau dikatakan 5 menit lagi lewat miqat, ya, biasanya penyampaian itu dikatakan pertama 15 menit. Setelah itu paling sedikitnya 10 menit lagi. Ya, kita yang hitung setelah itu. Jelas ya? Nah, kalau sudah 10 menit lagi maka diukur, harus detail. Ya, mungkin sekitar 3 menit atau 2 menit dia ihram. Tidak ada masalah. Sebab ini pakai apa? Pakai pesawat dan mewah hanya perkiraan. Tidak mungkin dia ukur ke bawah, dia lihat. Ya. Jelas ya? Baik. Tapi kalau dia lakukan, tidak ada masalah. Tetap dihitung sudah dalam ihram. Andai kata misalnya jauh sebelum miqat, dikatakan 5 menit lagi, miqat dia sudah membaca ihram, labbaik Allahumma umrah masuk misalnya, tidak ada masalah. Dia sudah dianggap ihram. Iya. Sudah dianggap ihram. Kemudian terakhir di sini, penjelasan tentang miqat zamaniyah. Yaitu bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Kata penulis, wa ashhurul hajj Syawal wa Dzulqa'dah wa asyhurul Dzulhijjah. Iya, dan bulan-bulan haji itu adalah dari Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Karena ini yang datang dari para sahabat. Iya. Jadi maksudnya di sini kenapa dihitung Syawal? Mungkin ada yang pusing ya, loh kan hajinya di bulan Dzulhijjah, tanggal 8 mulai haji. Kenapa dihitung dari Syawal? Ya. Baik, dihitung dari Syawal ini berkaitan dengan haji apa? Haji tamattu dan haji apa? Haji qiran. Ya, kalau tamattu kan dia umrah dahulu setelah itu tahallul. Jadi kalau saya berangkat sudah saya ingin haji, niat haji. Dan saya berangkat dari miqat tanggal 2 Syawal. Kemudian saya tiba di Mekah tanggal 2 Syawal, saya selesaikan umrah. Maka setelah itu saya tahallul. Menunggu sampai apa? Sampai masuk Dzulhijjah. Tidak boleh saya keluar. Saya harus menunggu untuk apa? Menyelesaikan ibadah haji yang akan datang. Ini kalau hajinya tamattu mudah. Tapi kalau hajinya haji qiran itu dia sambung ya. Jadi kalau dia masuk dari Syawal, dia sudah haji qiran. Iya. Maka dia tidak boleh melepas kain ihramnya sampai Dzulhijjah selesai haji. Jelas ya? Nah, ini maknanya dari bulan-bulan haji. Ya, kalau haji ifrad mudah. Haji ifrad kan nanti. Di musim hajinya baru apa? Dia haji. Ya, demikian pula kalau misalnya haji ifrad, anggaplah dia masuk di Syawal, dia niat haji ifrad, nah ini yang lebih rumit lagi. Dia hanya tawaf, kemudian sa'i, setelah itu nunggu. Ya. Nunggu sampai musim haji. Baik. Jadi ini maksud dari Ashhurul Hajj. Dia di bulan ini.
Di 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan 10, 11, dan bulan 12. Selesai pembahasan miqat ya. Baik. Saya cukupkan dulu sampai sini. Tidak ada pertanyaan dulu malam ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.